Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Masun Rifauddin di mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan. Bagaimana kabarnya para mahasiswa hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan telah memasuki sesi ke-14. Adapun topik bahasan yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang literasi informasi dan model-model literasi informasi. Apakah semuanya sudah siap? Mari kita bahas bersama-sama. Baiklah para mahasiswa sekalian, sebelumnya perlu saya jelaskan terkait dengan capaian mata kuliah kita kali ini. Adapun capaian mata kuliah kita, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktik literasi informasi. Sedangkan tujuan khususnya yaitu mahasiswa mampu menjelaskan pengertian literasi informasi. Mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan model-model literasi informasi dan juga mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik di setiap model-model literasi informasi. Yang pertama, kita awali dengan model Big Six. Model Big Six adalah kerangka kerja yang populer dan terstruktur untuk pemecahan masalah informasi, membantu individu mendekati tugas-tugas penelitian atau masalah berbasis informasi dengan cara yang logis dan efisien. Model ini dikembangkan oleh Eisenberg dan Berkowitz dan terdiri dari 6 langkah utama. Yang pertama adalah text definition atau definisi tugas, yaitu mengidentifikasi kebutuhan informasi dan masalah yang ingin diselesaikan. Dilanjutkan dengan information seeking strategis atau strategi pencarian informasi, yaitu bagaimana kita menentukan sumber informasi yang relevan dan metode pencarian yang efektif, baik itu sumber dari online atau cetak, dan strategi yang digunakan. Yang ketiga, location and access atau lokasi dan akses, yaitu menemukan sumber informasi secara fisik dan mengaksesnya. Keempat, information use atau pengguna informasi. Setelah kita mendapatkan akses, yaitu kita menggunakan informasi untuk menggunakannya sebagai pembaca, mendengarkan atau melihat informasi yang ditemukan. Selanjutnya, melakukan sintesis, yaitu mengorganisasikan dan menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Jadi beberapa informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber itu diorganisasikan, baik itu secara manual maupun secara elektronik. Yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi, yaitu menilai efektivitas proses dan hasil pencarian informasi. Dan ini merupakan langkah terakhir dari model Big Six. Model literasi informasi selanjutnya adalah Seven Pillars of Information Literacy. Model ini dikembangkan oleh Society of College, National and University Libraries atau biasa disingkat SCONUL, dan menekankan pada 7 pilar literasi informasi. Biasanya digunakan untuk tingkat perguruan tinggi. Model Seven Pillars of Information Literacy atau yang lebih familiar disebut dengan model SCONUL adalah kerangka literasi informasi yang berfokus pada pengembangan literasi informasi di lingkungan pendidikan tinggi, menekankan pemahaman yang lebih dalam tentang informasi dan penggunaannya dalam konteks akademik. Menurut model SCONUL ini, literasi informasi diartikan sebagai orang-orang yang melek informasi akan menunjukkan kesadaran tentang bagaimana mereka mengumpulkan, menggunakan, mengelola, mensintesis, dan menciptakan informasi dan data secara etis, serta akan memiliki keterampilan informasi untuk melakukannya secara efektif. Ada 7 pilar SCONUL yang bisa kita identifikasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, menentukan kebutuhan informasi dan mengenali di mana informasi tersebut dapat ditemukan. Yang kedua adalah mencakup atau scope, menemukan sumber informasi yang relevan baik secara fisik maupun digital. Yang ketiga adalah merencanakan, merancang strategi pencarian informasi secara efektif. Keempat adalah mengumpulkan,
mengakses dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Adapun sumber, baik itu sumber digital, elektronik, maupun sumber-sumber cetak, baik yang didapatkan dari internet maupun perpustakaan. Yang kelima ada mengevaluasi, yaitu menilai kualitas, kredibilitas, dan relevansi informasi yang ditemukan. Keenam ada mengelola informasi, yaitu proses mengatur, menyimpan, dan mengelola informasi yang telah dikumpulkan. Terakhir adalah menyajikan informasi, yaitu mengkomunikasikan kembali informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Model Skonul bersifat dinamis dan tidak linier, memungkinkan individu untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Model ini juga mengakui bahwa individu dapat bergerak maju dan mundur di antara pilar-pilar tersebut, serta dapat mengembangkan beberapa pilar secara bersamaan. Yang ketiga ada ACRL Framework. Jadi ACRL lebih menggunakan kata atau istilah framework atau kerangka kerja dan bukan model. Meskipun demikian, framework ini adalah pengembangan daripada model literasi informasi dari American Library Association. Framework ACRL ini merupakan pengembangan atau modifikasi dari model sebelumnya yang dicetuskan oleh Ala tahun 2000. ACRL menyebutnya sebagai framework atau kerangka kerja literasi informasi. Dan ini telah mengubah cara pandang tentang model literasi informasi yang sebatas untuk mengukur kemampuan literasi informasi sebelumnya, dan dengan framework ACRL ini lebih menempatkan literasi informasi sebagai proses, bukan sekedar keterampilan atau kemampuan. Oleh karena itu, ACRL Framework for Information Literacy for Higher Education ini bergeser dari model langkah demi langkah dan lebih menekankan pemikiran reflektif serta pemahaman kontekstual tentang informasi. Framework ACRL ini terdiri dari 6 kerangka kerja. Yang pertama di situ ada otoritas, itu dikonstruksi dan kontekstual. Artinya menyadari bagaimana otoritas dinilai berbeda di berbagai bidang. Konsep ini menekankan bahwa otoritas informasi tidaklah mutlak, tetapi dibangun dan kontekstual. Informasi yang dihasilkan oleh suatu sumber akan berbeda tergantung pada konteks dan tujuan pembuatnya. Yang kedua ada penciptaan informasi sebagai sebuah proses. Artinya bahwa memahami informasi telah dibuat untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai bentuk. Kerangka ini menyoroti bahwa informasi bukanlah entitas statis, melainkan hasil dari proses yang kompleks. Pemahaman tentang bagaimana informasi dibuat membantu dalam evaluasi dan penggunaan informasi secara lebih efektif. Yang ketiga adalah informasi memiliki nilai. Memahami nilai ekonomi, sosial, dan pribadi dari informasi. Konsep ini menekankan bahwa informasi memiliki nilai yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan penggunaannya. Memahami nilai informasi dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan penggunaan informasi secara bijaksana. Yang keempat, ada penelitian sebagai penyelidikan. Melihat penelitian sebagai proses berulang yang melibatkan pertanyaan dan penemuan. Kerangka ini menekankan bahwa penelitian adalah proses penyelidikan yang berkelanjutan. Pemahaman tentang proses penelitian membantu dalam merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, dan menganalisis temuan. Kelima ada keterlibatan dengan skolastiksme sebagai percakapan. Memahami bahwa wacana ilmiah adalah percakapan yang berkelanjutan. Kerangka ini menekankan bahwa skolastisme pengetahuan berkembang melalui dialog dan pertukaran ide atau gagasan. Pemahaman tentang bagaimana pengetahuan dibangun melalui percakapan
membantu dalam partisipasi aktif dalam komunitas pengetahuan. Jadi di situ ada diskusi di dalam sebuah artikel ilmiah misalnya. Jadi di dalam forum-forum ilmiah ada diskusi dan lain sebagainya. Yang keenam ada pencarian strategis dan eksplorasi, yaitu mengembangkan strategi efektif untuk menemukan dan mengakses informasi. Kerangka ini menekankan bahwa pencarian informasi adalah proses yang strategis dan membutuhkan pemikiran kritis. Memahami bagaimana melakukan pencarian informasi secara efektif, membantu dalam menemukan informasi yang relevan dan akurat. Jadi kalau kita lihat dari framework ACRL ini, misalkan dari framework yang keenam, yaitu pencarian strategis dan eksplorasi, ini bisa masuk seperti di model yaitu searching atau pencarian informasi atau di identifikasi informasi. Jadi framework ini, dari poin-poin framework ini bisa masuk di model-model literasi informasi. Model literasi informasi yang keempat ada Empowering X, yaitu sebuah model literasi informasi yang telah dikembangkan oleh UNESCO sebagai bagian dari upaya global untuk meningkatkan keterampilan literasi informasi di kalangan pelajar, pendidik, dan masyarakat umum. Model E8 ini dikembangkan dalam serangkaian lokakarya di Asia Selatan dan Tenggara, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi di kawasan tersebut dengan fokus pada pemecahan masalah berbasis sumber belajar. Oleh karenanya, model ini sering digunakan dalam konteks pendidikan untuk membimbing pengguna dalam proses pencarian, evaluasi, dan penggunaan informasi secara efektif dan etis. Model ini terdiri dari 8 komponen utama. Yang pertama ada Identify, yaitu mengidentifikasi, menentukan topik, audien, format, dan jenis sumber yang relevan. Kedua ada Eksplorasi, yaitu mencari dan menemukan informasi yang sesuai dengan topik yang sedang dipelajari atau yang sedang ingin dicari. Yang ketiga ada Seleksi, yaitu dengan memilih dan mencatat informasi yang relevan serta membuat kutipan-kutipan atau mensitasi. Yang keempat ada Mengorganisasi, yaitu menyusun informasi secara logis, membedakan fakta dan opini, serta menggunakan alat bantu visual. Kelima ada Menciptakan, yaitu mengelola atau mengolah informasi, menyusun dengan kata-kata sendiri dan membuat daftar pustaka. Yang keenam ada Present atau mempresentasikan, menyimpulkan atau menyajikan informasi yang telah diolah. Ketujuh ada Penilaian, yaitu mengevaluasi hasil kerja berdasarkan umpan balik. Kedelapan ada Apply atau penerapan, menggunakan pengetahuan baru yang telah diperoleh dalam situasi yang berbeda setelah ada penelitian sebelumnya. Model ini menekankan pada pendekatan pemecahan masalah sehingga individu tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya mari kita pahami terkait dengan literasi informasi dalam konteks Islam. Literasi informasi dalam konteks keislaman berkarakter pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah, menekankan pentingnya mencari, memverifikasi, dan menggunakan informasi dengan bijaksana dan beretika. Konsep-konsep seperti Iqra, bacalah, tabayun, klarifikasi, dan tadabbur, refleksi mendalam, membentuk dasar dari pendekatan ini. Yang pertama adalah Iqra, yang berarti dorongan atau dukungan untuk membaca dan belajar. Yang kedua ada istilah tabayun, yaitu untuk mengklarifikasi informasi, dan tabayun ini penting untuk klarifikasi terhadap kevalidan sebuah informasi yang ingin dicari, mengcross-check kembali kebenaran atas informasi yang telah didapatkan. Dan yang terakhir ada juga perlu memahami tentang etika informasi, yaitu tentang penggunaan informasi yang bertanggung jawab.
Selanjutnya, mari bersama-sama kita lihat pada tabel berikut. Tabel ini menunjukkan perbedaan masing-masing model literasi informasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, yang ditinjau dari fokus utama, kelebihan, dan konteks idealnya. Misalkan contoh model Big Six. Di situ ada fokus utamanya yaitu untuk pemecahan masalah sistematis. Kelebihannya struktur jelas, mudah diikuti, dan konteks idealnya yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah. Ini misalnya berbeda dengan ACRL Framework, yaitu lebih menekankan pada pemikiran kritis dan reflektif. Ini lebih fleksibel dan adaptif, karena bukan lagi merupakan model tapi lebih ke kerangka kerja atau framework. Model ACRL ini lebih menekankan atau lebih tepat digunakan untuk pendidikan tinggi, lintas institusi interdisipliner. Jadi beda dengan model Big Six tadi. Ini sama halnya dengan model Skonul, yaitu lebih tepat digunakan untuk tingkat pendidikan tinggi, untuk riset. Kelebihan Skonul ini dia lebih mendalam dan relevan, dan lebih menekankan pada pengembangan akademik, pengembangan keterampilan peserta didik. Begitu juga dalam konteks Islam, fokus utamanya itu lebih menekankan pada etika dan verifikasi sumber informasi. Kelebihannya berbasis nilai dan lebih komprehensif. Nah, ini juga lebih tepat digunakan dalam konteks-konteks tertentu, misalkan untuk studi Islam dan moralitas informasi. Terakhir, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan dari penjabaran berbagai model literasi informasi sebelumnya? Adapun pemilihan model literasi informasi itu harus disesuaikan dengan tingkat dan tujuan pembelajaran, serta konteks audiens. Untuk siapa model-model tersebut kita gunakan, misalkan konteks pendidikan tinggi, atau untuk siswa SMA, atau untuk masyarakat umum secara luas. Artinya setiap model itu menawarkan kekuatan, keunikan untuk mengembangkan keterampilan literasi informasi yang penting dan krusial, terutama di era digital saat ini. Sedangkan langkah selanjutnya yang perlu dipahami terkait perbedaan masing-masing model literasi informasi tersebut. Yang pertama adalah pilihlah dengan bijak. Dengan memilih secara bijak, pertimbangan tujuan dan audiens saat memilih model literasi informasi, kita bisa mengukur dengan jelas, melihat dengan jelas bagaimana audiens itu kita kembangkan kemampuan literasi menggunakan model-model yang memang benar-benar spesifik atau sesuai. Yang kedua adalah integrasi dan adaptasi, yaitu gabungkanlah elemen dari berbagai model atau sesuaikan sesuai dengan kebutuhan spesifik. Yang ketiga ada pembelajaran berkelanjutan. Artinya literasi informasi adalah perjalanan seumur hidup yang memerlukan praktik dan adaptasi yang berkelanjutan. Ini sama halnya dengan penjelasan UNESCO bahwa literasi informasi ini merupakan inti dari pembelajaran sepanjang hayat. Literasi informasi memberdayakan setiap orang di semua lapisan masyarakat untuk mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan menciptakan informasi secara efektif guna mencapai tujuan pribadi, sosial, pekerjaan, dan pendidikan mereka.